Dan di antara syarat tauhid adalah kufur kepada tagut. Wa may yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang kufur kepada tagut, ya, wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Dalam ayat ini juga Allah mengatakan wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada tagut, mereka malah ingin berhukum kepada tagut. Siapakah tagut ini? Ya. Tagut kata Imam Malik rahimahullah taala ma ubida min dunillah. Kata Imam Malik, yaitu semua yang disembah selain Allah. Adapun Ibnu Qayyim lebih terperinci, beliau berkata, ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in in ma'budin min ma'budin au matbu'in au muta'in. Artinya tagut itu diambil dari tughyan. Tughyan artinya melampaui batas. Dalam surat Al-Haqqah kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lamma tagal ma'u, taga al-ma'u hamalnakum fil jariyah." Tatkala air sudah melampaui batas, sudah banyak banjir sampai menuju ke puncak gunung, hamalnakum fil jariyah, maka kami angkat kalian dan moyang kalian Nabi Nuh dan pengikutnya ke atas jariyah, ke atas kapal. Jadi togo dari tughyan artinya melampaui apa? Batas. Maka Ibnu Qayyim mengatakan togut adalah yaitu sesuatu yang seorang hamba melampaui batas padanya. Nya ini apa? Nya berupa ma'budin yang disembah atau diikuti atau ditaati. Jadi di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala al-tagut semua yang seorang hamba melampaui batasannya, baik yang disembah satu, yang diikuti dua, dan ditaati tiga. Yang disembah contohnya bisa disembah ada dua. Ada yang berupa sesuatu yang hidup, ada yang sesuatu yang mati, benda mati. Benda mati. Benda mati contohnya apa? Contohnya batu, pohon, kuburan, dan lain-lain. Sesuatu yang hidup, contohnya nabi, wali, orang soleh, malaikat, dukun, ya, dan lain-lain. Sesuatu yang hidup disembah bisa jadi dua, ya, bisa juga jadi. Kita bagi dua aja. Yang hidup bisa jadi apa? Orang soleh, orang bahlul, ya. Karena ada orang ingin disembah, ya. Sembah, ya, seperti Sai Baba, ya. Katanya Tuhannya orang apa? India, ya. Sai Baba. Contoh yang bahlul apa? Sapi, ya. Disembah. Orang-orang bahlul, ya. Orang soleh, maka diantaranya banyak, itu apa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, kemudian apa? Malaikat, kemudian apa? Wali, dan lain-lain. Kata para ulama, ya, kalau orang soleh, maka ini tidak dikatakan togut. Tidak dikatakan apa? Togut. Ini tidak dikatakan togut. Tetapi para penyembahnya menjadikannya togut. Karena disembah selain Allah. Karena nggak mungkin kita bilang para nabi itu apa? Togut. Orang soleh nggak mungkin kita bilang apa? Togut, ya, seperti itu. Adapun batu, pohon yang disembah, mungkin ikan yang disembah, mungkin apa yang lainnya, maka itu adalah togut. Contoh yang diikuti misalnya undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Dahulu di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ada Genghis Khan sempat menguasai kaum muslimin, kemudian dia membuat undang-undang baru yang dia sebut dengan Al-Yasik, ya. Yang dimana Genghis Khan ini dia mengambil berbagai macam sumber Yahudi, Nasrani, Islam, kemudian dia ramu, dia buat suatu hukum yang menurut dia pas buat orang di zaman tersebut. Maka para ulama mengatakan hukum yang dibuat oleh Genghis Khan disebut dengan apa?
tagut. Karena dia menjadikan itu hukum negara, tidak boleh ada yang menyelisihinya, dan itu adalah hukum gado-gado dari berbagai macam apa? Agama, dan itu menyelisih apa? Syariat. Maka ini contohnya yang diikuti. Contohnya yang ditaati, kita sudah sebutin kemarin, misalnya pemerintah, ya, atau ulama yang mereka apa? Menghalalkan yang haram atau apa? Mengharamkan yang halal. Ini disebut dengan apa? Tagut.